Selamat pagi Bapak Saudara semua. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita kembali bersama. Kita bersyukur sudah sampai di bulan Maret Bapak sekalian ya. 2 bulan sudah kita lalui, minggu demi minggu, bulan demi bulan, 2 bulan sudah kita lewati Bapak sekalian. Setiap kali saya mengawali, saya mengajak kita kembali ingat dari tahun lalu, tahun ini, Bapak sekalian masih ingat tema tahunan kita. Apakah sungguh-sungguh sudah makin kita menyelami makin dalam. Tema kita apa Bapak sekalian? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguhkah Bapak sekalian kita menyadari bahwa firman Tuhan itu betul-betul luar biasa. Betapa kita bersyukur ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan Bapak sekalian. Kalau kita punya Alkitab, apa kita sungguh merasakan ini sungguh satu milik kita yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Saudara, saya ridho itu menjadi bagian hidup kita yang sungguh-sungguh sampai kita sungguh-sungguh menyadarinya. Firman Tuhan itu harta kita yang paling berharga yang Tuhan berikan untuk kita, menjadi bekal kita di dalam dunia. Dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerahnya, kita terus bertumbuh oleh firman-Nya. Hari ini Bapak sekalian kita juga sudah tiba juga dalam minggu yang kedua, bagian yang kedua daripada perenungan kita menuju Jumat Agung. Menuju Jumat Agung Bapak sekalian ya, Bapak sekalian ya. Kita menyiapkan hati kita dan perenungan kita, maka tema kita selama beberapa minggu ke depan sampai Jumat Agung Paskah, kita akan merenungkan tentang Tuhan Yesus. Seberapa kita sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu kita kagumi, kita cintai, dan kita sungguh sembah, dan kita sungguh bersyukur ada Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang kedua adalah setelah Tuhan kembali menyatakan dirinya di tengah orang-orang waktu itu, dia menyatakan diri di depan publik, bahwa sekaliannya dimulai dengan baptisannya. Yang kedua berikutnya kita melihat adalah kisah pencobaan Tuhan Yesus. Saya awali dulu dengan satu kisah sehari-hari yang mungkin kita bisa temui Bapak sekalian. Kalau satu saat ada kejuaraan dunia olahraga misalnya Bapak sekalian ya. Lalu kemudian di dalam kejuaraan dunia olahraga itu muncul seorang pemain baru. Seorang olahragawan yang baru, atletnya baru yang luar biasa. Yang menjanjikan. Kira-kira kalau lawannya itu yang biasa selama ini juara terus. Dia merasa berkuasa gitu ya, merasa hebat kira-kira ada saingannya. Kalau lawan itu seorang yang hatinya tidak lurus kira-kira gitu ya, dia akan pikir adalah apa? Wah gimana caranya supaya dia tidak sampai muncul di pertandingan. Kalau di pertandingan gawat saya bisa kalah, apa yang dia lakukan? Dia kan mungkin cari caranya mungkin lewat orang lain, gak mungkin langsung kan ya saudara ya. Caranya adalah apa? Mungkin ajak dia makan, ajak minum, diam-diam dimasukin lah itu misalnya Bapak sekalian orang bilang doping gitu ya. Masukin ke dalam minumannya tanpa disadari. Tahu-tahu pas hari pertandingan, mau diperiksa dia ketahuan doping, padahal dia nggak tahu doping dari mana gitu kan, gagallah dia masuk, dia nggak bisa bertanding. Atau yang lebih sering Bapak sekalian, kalau saudara pernah ikuti kejuaraan tinju, saudara ya, tinju itu biasanya apa saudara sekalian? Sebelum pertandingan itu ditimbang dulu badannya kan, karena kalau badannya lewat dia nggak bisa kelas itu, harus naik kelas lagi, pertandingannya kan gitu kan. Nah setelah ditimbang, satu saat saudara kalau jadi saudara lawannya gimana? Kalau lawannya jahat ada apa? Utus orang, coba kamu ajak dia makan yang banyak. Supaya apa? Waktunya mau bertanding ditimbang, ternyata overweight gitu saudara, kelewatan. Gak bisa bertanding, langsung kalah kira-kira gitu kan. Nah sering kali orang secara manusia dunia berpikir yang orang yang tidak lurus, yang jahat bisa mikir hal-hal seperti itu Bapak sekalian. Nah kita tahu musuh kita yang paling hebat adalah si iblis Bapak sekalian. Jadi kita bisa melihat si iblis pasti gak akan diam. Gimana caranya supaya apa? Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, jadi gagalkan rencana jangan sampai dia sampai ke atas kayu salib menebus dosa manusia, jangan gitu kira-kira kan. Dengan segala cara dalam kehidupan Tuhan iblis berusaha apa? Gagalkan itu supaya apa? Tuhan tidak sampai ke ujungnya. Nah hari ini kita akan belajar dari pencobaan Tuhan Yesus. Kita mau belajar, tentu ini satu tema yang sangat luas, maksudnya kalau kita mau belajar banyak sisi yang kita bisa belajar. Tapi sebatas yang kita perlu hari ini, kita mau belajar ya sejauh kita bisa Bapak sekalian ya. Mari kita baca dulu 2 bagian firman Tuhan dari dasar perenungan kita hari ini. Dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca bertanggapan ya Bapak sekalian ya. Dari mulai Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bukungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca lagi ya, bahasa saudara dulu ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini sama-sama. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian bacaan firman Tuhan, berbeda orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tadi kita baca, ingatkan kita kembali tentang pencobaan Tuhan Yesus. Satu pertanyaan dulu untuk kita sekalian, Bapak sekalian, kita pernah berpikir, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan dirinya sendiri untuk dicobai? Padahal Bapak sekalian kalau jadi Tuhan Yesus waktu itu, saudara sekalian ya, kita tahu dia adalah Tuhan, anak Allah. Kalau iblis datang gampang kan saudara kan, tinggal diusir aja. Iblis pergi, kira-kira pergi nggak iblis? Pasti pergi Bapak sekalian. Tapi Tuhan mengizinkan dirinya sendiri untuk dicobai. Bahkan tadi Alkitab mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan mengizinkan dirinya sendiri. Dikatakan Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus lalu ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tujuannya Tuhan mengizinkan dirinya untuk sendiri dicobai adalah apa Bapak sekalian? Banyak alasannya, tapi paling nggak ada 3 hal saudara secara singkat. Yang pertama kita melihat adalah karena Tuhan datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia sama seperti kita. Dan kelak dia akan menggantikan kita, menebus dosa kita di atas kayu salib. Dia menggantikan kita yang harusnya dihukum sebagai manusia berdosa, Tuhan menggantikan kita, itu yang akan kita nanti kemudian peringati di hari Jumat Agung. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, Adam yang pertama sudah mengalami pencobaan, dan Alkitab menggambarkan Tuhan adalah seperti Adam yang kedua. Nah Adam yang pertama itu iblis pakai ular, saudara kalau kita baca di Alkitab kan saudara sekalian ya, iblis pengaruhi ular lalu mencobai Adam dan Hawa langsung jatuh dalam dosa. Tapi untuk Adam yang kedua ini, iblis nggak berani main-main lagi, dia nggak berani sembarangan. Adalah apa? Kalau kita baca dan imajinasi kita kira-kira adalah apa? Iblis langsung turun langsung, dikatakan ya langsung turun tangan sendiri. Dia nggak pakai ular lagi, Bos. Kan apa? Dia khawatir gagal. Karena ini sekarang Tuhan Yesus beda. Kalau Adam gampang kayaknya, ini Tuhan Yesus nggak semudah itu. Nah Tuhan datang ke tengah manusia untuk menggantikan kita kelak. Maka dia harus melalui pencobaan supaya apa? Manusia dicobai. Tuhan sendiri mengalami pencobaan itu. Cuman bedanya tadi kita baca kalau Tuhan dicobai itu hanya dari luar karena dia Tuhan yang kudus, Allah gitu ya, dan jadi manusia. Sedangkan manusia kan cobai dari dalam ada, dari luar ada, kira-kira gitu ya. Dan kita melihat tadi dalam bacaan Alkitab, Tuhan menang atas pencobaan. Dia tidak gagal, dia tidak jatuh, dia tidak berbuat dosa. Nah Tuhan datang sebagai manusia sama dengan kita. Yang kedua, melalui pencobaan ini adalah apa? Tuhan ingin berikan kita satu teladan, satu contoh. Gimana menghadapi pencobaan dan menang. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Gimana caranya menang atas pencobaan. Tuhan sebagai manusia sama seperti kita. Saya kalah, tapi Tuhan menang. Nah Tuhan kasih tahu caranya menang bagaimana. Itu dari pencobaan ini Bapak sekalian ya. Yang ketiga, melalui pencobaan kita bisa belajar juga adalah apa? Waktu kita menghadapi pencobaan, kita bisa minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah pernah dicobai dan dia sudah menang.
Beda sama kalau saudara, sama halnya kalau saudara datang kepada seorang, ini gimana menghadapi masalah ini? Oh gampang, banyak doa aja, begini-begini pasti menang. Kamu sendiri pernah ngalami nggak? Nggak pernah, kan lucu saudara. Tapi Tuhan sudah ngalami sendiri, susahnya pencobaan kayak apa dia sudah jalani. Maka dibilang, nah caranya begini-begini. Kalau kita tanya, Tuhan sudah alami belum? Sudah, saya sudah alami, saya sudah menang. Makanya kamu bisa belajar dari saya, kan kira-kira gitu Bapak sekalian. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kita bisa minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan bagaimana saya bisa menang dalam pencobaan? Itulah kemudian Alkitab berikan pada kita. Tuhan mengizinkan dirinya untuk mengalami pencobaan itu dan dia menang. Nah sekarang kita lihat secara langsung pencobaan Tuhan Yesusnya yang tadi kita baca ya. Nah Bapak sekalian, kalau kita baca tadi dalam pencobaan ini, hal yang pertama adalah kisah pencobaan itu dikatakan Tuhan dibawa ke padang gurun, lalu setelah puasa 40 hari 40 malam, lalu kemudian Tuhan lapar, datanglah si iblis mencobai dengan apa? Kalau engkau anak Allah, atau engkau kan anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini jadi roti. Itu pencobaan yang pertama. Saudara, pencobaan yang pertama kita bisa belajar adalah apa? Kalau, ini kita bukan imajinasi saudara, tapi kira-kira lah, kalau iblis kira-kira ya, iblis itu cari kesempatan, dia akan mencobai Tuhan sembarangan. Iblis itu pintar saudara. Kalau mencobai, dia akan cari adalah apa? Kesempatan yang paling tepat kapan. Nah, maka kemudian kita bisa melihat, pas Tuhan Yesus lapar, nah inilah kesempatan dia datang. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Maka saudara lihat tadi, Roh Kudus membawa Tuhan ke padang gurun untuk mencobai iblis. Bukan Tuhan ngundang iblis, ayo iblis datang cobai saya, enggak. Tapi Tuhan tahu, kan Tuhan Maha tahu. Kalau dia padang gurun, dia puasa, pasti iblis akan datang mencobai. Dan benar iblis datang mencobai. Dan iblis tahu adalah apa? Orang kalau lagi lapar, paling gampang dicobai kan, betul nggak saudara sekalian? Maka dia datang lalu dikatakan iblis berikan ide jalan pintas. Waktu Tuhan selesai puasa, lapar, iblis tinggal lihat apa? Sekelilingnya banyak batu. Coba kamu rubah, dikatakan batu itu jadi roti. Kalau saudara merubah batu jadi roti, buat Tuhan gampang nggak saudara sekalian? Gampang. Tuhan Maha Kuasa kok, nggak usah rubah batu jadi roti gitu ya. Tuhan dengan segala apa aja dia ciptakan roti langsung juga dia bisa, nggak usah batu jadi roti. Gitu. Tuhan kan pencipta alam semesta kan. Buat Tuhan mudah. Tapi kalau kita ngalih pencobaan, Tuhan bilang saya nggak mau batu jadi roti, saya ciptakan langsung roti aja, saya makan, bisa kan? Kira-kira gitu kan? Kalau Tuhan mau dalam kuasanya. Tapi kalau kita bisa nggak saudara dalam pencobaan itu lagi susah roti, ciptakan roti, nggak bisa. Rubah batu jadi roti bisa nggak? Nggak bisa saudara, betul nggak? Tuhan memilih tidak ikuti suara iblis. Dan kita tahu Tuhan memang datang, kalau saudara baca tadi di ayat sebelumnya kan, Tuhan dibawa oleh Roh Kudus. Waktu dibaptis Roh Kudus turun, dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan Tuhan ajar kita hidup dalam kehendak Bapa di surga. Dia ikut pimpinan Roh Kudus dan dia tidak mau ikut suara iblis. Tuhan memilih ikut pimpinan Roh Kudus, itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Tapi juga yang kita bisa melihat adalah di situ ada apa? Waktu pencobaan itu, Tuhan menghadapi sebagai apa? Manusia. Kita kalau jadi manusia menghadapi pencobaan kayak gini gimana? Kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup. Tapi kalau saya kan nggak sanggup kan? Nah Tuhan bilang, kamu sebagai manusia begini cara menghadapinya. Tuhan Maha tahu saudara, kalau kita melihat kalau dari sisi Tuhannya, Tuhan Maha tahu, Tuhan bisa apa? Siapkan dulu kan? Buat Tuhan sih mudah saudara. Waktu kalau saudara baca di Alkitab, saudara ingat kisah Elia kan? Elia waktu satu saat di masa kelaparan, Tuhan kirim burung gagak kasih makan. Kira-kira Tuhan mau bisa enggak? Bisa, Tuhan lagi puasa lalu diaturlah selesai puasa burung gagak datang kasih makan, bisa kan? Atau yang kedua, Tuhan bisa gerakan orang, ada orang yang baik, kebetulan lewat ke situ bawa makanan, bisa, Tuhan sangat bisa mengatur seperti itu. Banyak cara Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan tidak mau melakukannya. Karena apa? Sebagai manusia biasa, waktu menghadapi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Itu yang Tuhan mau kita belajar. Nah bagian ini kita bisa melihat adalah apa? Iblis mencobai dengan untuk sepotong roti. Apakah kamu akan jatuh di dalam pencobaan itu? Hari ini Bapak sekalian, demi sepotong roti, orang bisa meninggalkan imannya, betul enggak? Karena sepotong roti, orang bisa nekat melakukan apa saja. Bahkan kalau saudara kita baca waktu ada bantuan bencana, waktu bencana alam terjadi, orang dengan mudah bisa menjara bantuan yang untuk orang lain dia ambil duluan. Dia nggak sabar menunggu bagiannya. Di Indonesia kalau saudara ada bencana alam misalnya ya, lalu kemudian orang ngantri makanan, lebih gampang nyerobot kan. Beda dikatakan dengan di Jepang, di mana gitu ya, tetap ngantri orang, sabar. Manusia berdosa kadang seperti itu.
Hari ini demi sepotong roti, mungkin kita merasa, oh sepotong roti masih kecil sih. Tapi orang suka tambahkan dengan bercanda sepotong roti dan segenggam permata, saudara gitu ya. Untuk demi itu apa? Orang bisa lupa teman, lupa keluarga. Orang Kristen bisa lupa bahwa dia adalah seorang Kristen. Dia bisa ngomong apa saja. Demi apa? Mungkin sepotong roti. Kalau sepotong roti kurang dengan tadi segenggam permata, kira-kira gitu ya. Untuk hal-hal yang dia butuhkan, orang bisa melakukan apa saja. Makan dosa, jalan pintas dan segalanya. Nah, pencobaan yang pertama, waktu iblis katakan kasih ide itu, kamu mau rubah batu jadi roti. Tuhan tidak mau. Nanti kita lihat ya jawaban Tuhan ya, saudara ya. Tapi gagal. Saudara kira-kira apa, saudara? Iblis mulai pusing. Waduh, ini ilmu yang paling gampang. Orang paling gampang lapar. Ternyata Tuhan enggak. Tuhan enggak jatuh dalam dosa. Tuhan tidak tergoda. Kalau Adam pakai senjata satu langsung jatuh, tapi Tuhan Yesus gagal. Maka si iblis pikir lagi, gimana caranya? Pakailah cara yang kedua. Pencobaan yang kedua. Tadi kita lihat kemudian iblis bawa dia ke kota suci. Katakan Yerusalem. Bahkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah itu, saudara, di Yerusalem itu ada bait suci, bait Allah. Nah, di bait Allah itu ada bubungan itu maksudnya bagian yang paling atas kira-kira gitu ya, kayak puncaknya atau bagian pojokannya yang atas. Nah, di bubungan bait Allah, lalu kemudian si iblis katakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena apa? Ada janji Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur, dikatakan Tuhan akan memberikan malaikatnya menjaga kakimu, datang menatang itu kayak megangin gitu ya, tanganmu supaya juga kakimu juga tidak terantuk batu. Kamu nggak akan jatuh, kira-kira dipegangin malaikat, jadi jatuhnya pelan-pelan, kira-kira saudara aman gitu ya. Itu pencobaan dari si iblis. Iblis berikan ide ini adalah apa? Bawa Tuhan ke kota suci. Nah, memang gambaran kita adalah apakah harafiah Tuhan dibawa ke kota suci? Kemungkinan, kalau ini bayangan saya ya, ini penafsir juga banyak beda pendapat sih. Tapi kira-kira adalah saya yakin adalah apa? Iblis berikan satu ide yang terbuka gitu ya. Kira-kira kalau kamu dibawa ke kota suci di Yerusalem itu, lalu bawa ke bubungan bait Allah itu. Nah, saudara, untuk apa itu, saudara sekalian? Kalau kita lihat dalam latar belakangnya, saat itu Tuhan baru mulai pelayanan. Nah, kalau Tuhan bisa buat hal yang luar biasa spektakuler, wah dia akan cepat populer kan kira-kira gitu. Orang bisa, wah luar biasa nih. Bahkan orang bisa takut sama dia. Apa yang iblis tawarkan? Dikatakan ke Yerusalem. Yerusalem kota pusat buat bangsa Israel. Lalu ke bait Allah, tempat yang paling luar biasa. Bayangkan dikatakan lalu kemudian ke bubungan bait Allah itu, bubungan tentu bukan bubungan kayak rumah saudara, tapi di pojokan ya. Saudara kalau di bubungan jatuh kemana? Gelinding doang saudara ya. Tapi kalau menjatuhkan diri kan harus di ujung saudara. Jadi kebayangan adalah di satu ujung bait Allah, dikatakannya satu titik tertentu yang bisa menjatuhkan diri. Dan semua orang lihat, wah heboh sekali saudara sekalian kira-kira. Bayangkan apa yang terjadi. Dan diperkirakan di latar belakangnya tingginya itu bisa 30 meteran saudara. Kalau 3 meter aja kita jatuh bisa keseleo saudara kira-kira ya. Kalau salah posisi kan, ini 30 meter, saudara bisa bayangkan tingginya luar biasa. Gitu ya, kalau orang bangunan bisa 8 sampai 10 lantai kali kira-kira kan, kira-kira ya. 30 meteran jatuhkan diri. Wah itu kalau sampai jatuhkan diri dan tidak mati, wah itu hebohnya luar biasa. Satu Israel akan heboh. Ada seorang yang luar biasa, kira-kira gitu kan. Itu yang iblis tawarkan. Kamu mau melayani, mau mulai tampil, nah ini banyak pengikutnya nanti kamu. Tapi sebenarnya balik itu adalah apa saudara? Iblis tahu kalau Tuhan lakukan berarti rencana Tuhan gagal. Saudara kira-kira gitu kan. Karena Tuhan tidak mentaati Bapa di surga. Nah saat itu yang cobaan itu Tuhan tidak mengikutinya. Hari ini Bapak sekalian kalau kita boleh lihat, begitu banyak orang untuk mengejar kebesaran diri, ingin jadi terkenal, ingin jadi orang penting, bahkan mungkin ingin jadi seorang yang ya tidak direndahkan orang lah gitu. Aku seorang gitu ya. Orang ingin mengejar itu. Hanya sayang demi hal itu seringkali orang mencari jalan pintas. Orang rela melakukan segala hal untuk itu. Bahkan orang Kristen yang aku Kristen pun bisa seperti itu. Dia bisa berani memaksa Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Saudara bisa lihat dalam ayat ini kan, pakai ayat Alkitab saudara. Orang seperti itu bisa mengira Tuhan bisa diatur sesuai kehendaknya. Orang seperti ini bahkan berani memakai firman Tuhan, membenarkan tindakannya. Seolah-olah sangat rohani. Dia berani main-main dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan mengira Tuhan tetap memberkati dan berkenan pada hidupnya. Padahal Tuhan tidak berkenan. Memakai firman Tuhan bahkan untuk apa?
kayak ngejebak Tuhan. Tuhan kan sudah ngomong, berarti Tuhan harus tepati. Padahal konteksnya nggak seperti itu, saudara. Nanti kita lihat jawaban Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Tapi ini pencobanya diberikan. Kadang-kala orang waktu menginginkan, apa yang dia inginkan itu, dia bisa, tanda kutip dengan bahasa kita, manipulasi Tuhan. Orang bisa, oh ini bisa diatur, ini ada ayatnya, dicocok-cocokin. Padahal firman Tuhan nggak bicara seperti itu. Saudara bayangkan iblis aja mencobai Tuhan pakai firman Tuhan. Betul nggak? Saudara ya. Nah, saudara ini yang kedua, gagal. Kira-kira kalau jadi iblis, saudara, ya kita nggak pernah wawancara, saudara ya. Tapi kalau 2 kali gagal gimana rasanya, saudara? Wah gawat nih ya. Adam sekali aja langsung kepleset jatuh. Ini udah 2 kali senjata yang luar biasa yang manusia, senjata andalan iblis hari ini jatuhkan manusia. Ternyata untuk Tuhan Yesus gagal. Maka kemudian kita baca adalah yang ketiga. Apa yang dilakukan yang ketiga? Dia membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yesus menyadari 2 idenya gagal, maka dia kemudian keluarkan ide yang terakhir. Dan mungkin ada senjata dia yang paling akhir, yang dia miliki yang istilahnya kalau paling besar kira-kira gitu ya, senjata yang paling kuat adalah apa? Kerajaan dunia dan segala kemegahannya itu. Saudara, hari ini untuk kerajaan dunia dan kemegahannya, bahasa asli itu bisa, kemegahan itu bisa berarti kemuliaannya. Jadi kerajaan dunia dan semua kemegahannya itu semua, manusia bisa bayangkan dikasih sedikit aja orang udah bisa apa? Di sini iblis tawarkan, kalau kamu mau menyembah aku kasih sama kamu. Tapi saudara bisa lihat ada manusia dikasih sedikit aja sudah mau nyembah iblis. Tapi kalau iblis tahu ini Tuhan Yesus, beda kelasnya kan. Maka dia katakan? Perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dia mau kasih semua yang dia punya. Kerajaan dunia dan kemegahannya. Bukan kerajaan surga, saudara, kerajaan dunia ya. Dan kemegahannya. Berarti adalah apa? Satu godaan jadi raja dunia. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Berarti Tuhan adalah apa? Kalau dia terima. Dia punya kuasa, punya kemegahan, punya kebesaran, punya harta kekayaan. Nah, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa didapat oleh seorang manusia biasa. Dia kasih semuanya lengkap. Dan iblis katakan caranya mudah. Kamu cukup sujud menyembah aku. Selesai. Saudara, itu tawarannya. Hari ini berapa banyak saudara sekalian yang untuk dapat sedikit aja dari kerajaan dunia dan kemegahannya itu. Orang sudah rela menyembah iblis. Kalau ini pada Tuhan iblis nggak tanggung-tanggung. Dia tawarkan semua yang dia punya. Dia tawarkan semuanya. Manusia sekarang dikasih sedikit aja sudah mau nyembah iblis. Saudara kan ya. Berapa banyak orang yang hanya untuk mendapatkan kekayaan, kebesaran, keterkenalan, jabatan yang tinggi, kenikmatan hidup, dia rela meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, bahkan ada yang korbankan keluarganya sendiri, rela menjadi penyembah iblis, baik secara langsung maupun tanpa sadar, tanpa disadari, ada. Karena iblis itu penipu, saudara sekalian ya, tanpa disadari orang bisa tertipu. Nah, surat Yohanes memberitahukan pada kita, kalau Bapak Ibu membaca di 1 Yohanes pasal 2, dikatakannya, semua yang di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Tapi kan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara tahu dunia dan segala keinginannya itu adalah apa? Sedang lenyap. Semua akan lenyap. Saudara punya kemegahan dunia, dan dikatakan kerajaan dunia dan segala kemegahannya dikasih sama saudara. Kalaupun dikasih semua, itu akan lenyap saudara, sia-sia. Dan sebenarnya kalau kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan, semua pemberian iblis itu hanyalah tipuan. Engkau tidak akan pernah benar-benar memilikinya. Waktu dia memberikan, dia nggak beri dengan rela, dia akan tetap pegang kendali di belakang. Sampai satu saat semua akan lenyap. Karena apa? Iblis pun kuasanya terbatas. Dia nggak punya kuasa sepenuhnya dan dia adalah sang penipu. Dia akan pernah rela saudara hidup dengan damai sejahtera. Kasih segala kebaikan saudara sejahtera menikmati. Tidak mungkin. Iblis tidak rela, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Kita bisa melihat 3 pencobaan Tuhan hadapi. Berat nggak, Bapak sekalian? Kalau kita cuma pikir baca Alkitab pendek cuma 11 ayat, ya kayaknya cuma lewat aja. Tapi kalau saudara tahu itu nilainya, itu luar biasa sekali, itu besar sekali. Karena apa? 3 itu jatuh 1 aja, habis semua. Iblis pakai sampai 3, sampai kalau kita dengan istilah kita ilmu yang paling tinggi dia lakukan. Gagal. Tuhan tidak jatuh dalam pencobaan. Maka pertanyaan buat kita yang penting hari ini adalah Bapak sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan? Itulah PR-nya untuk kita, saudara sekalian.
Bagaimana Tuhan bisa menang atas pencobaan, sedangkan kita lebih banyak kalahnya. Manusia hanya satu sudah kalah. Tuhan dicobai sampai 3 kali dengan pencobaan yang paling berat, yang iblis bisa berikan, Tuhan tetap menang. Bagaimana kita bisa menang, Bapak sekalian? Ada 2 hal yang kita bisa belajar tadi, sebenarnya adalah apa? Kalau Bapak Ibu baca keseluruhannya, ini intinya saudara sekalian ya. Kita bisa lihat adalah apa? Dalam semua pencobaan itu, Tuhan menang, dia mengarahkan maju kita untuk belajar bagaimana bisa menang, karena apa? Tuhan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada suara si iblis. Saudara bisa lihat tadi, kalau kita lihat lagi ayatnya ya, ayat keempat, apa yang Tuhan katakan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis dikatakan manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di situ yang Tuhan Yesus ingatkan adalah apa? Kalau saudara perhatikan pencobaan Tuhan Yesus itu, kalau kita cuma baca selewat, kita rasanya biasa. Padahal yang Tuhan lihat adalah apa? Akarnya, intinya itu apa? Di balik itu apa yang iblis mau lakukan? Manusia hidup bukan dari roti saja, Tuhan katakan, kenapa? Roti itu gak bisa kasih kita hidup. Kita cuma hidup sementara dengan roti itu. Tapi manusia hidup adalah apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita bergantung pada apa? Tuhan. Hidup kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Jadi kita bergantung pada penyediaan Tuhan. Kalau Tuhan gak sediakan roti itu, kita gak bisa hidup saudara. Tapi yang sediakan roti adalah apa? Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Gak cukup cuma ada roti, roti bisa habis dimakan. Tapi manusia hidup adalah apa? Perlu Tuhan. Dan di sini dikatakan ingatlah Tuhan adalah sumber hidup kita. Manusia hidup, dikatakan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang kedua, kita lihat tadi ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara lihat cara iblis mencobai adalah apa? Pakai firman Tuhan loh saudara sekalian. Dan Tuhan ingatkan adalah apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena di balik itu yang iblis lakukan adalah apa? Mencobai Tuhan, kayak nantangin Tuhan, kira-kira kalau bahasa kita, kira-kira gitu ya. Kadang-kala ada orang seperti nantangin Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, itu dosa. Mencobai Tuhan, itu dosa. Kita harus belajar adalah apa? Arahkan hidup kita pada Tuhan, kita percaya adalah apa? Tuhan dapat dipercaya dalam segala keadaan. Jangan ambil jalan pintas. Percayalah, andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Tuhan bisa dipercaya. Jangan pakai jalan pintas lalu maksa Tuhan, makan seperti kayak mojokin Tuhan, kira-kira gitu. Mencobai Tuhan, jangan. Itu yang kedua. Ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan ingatkan. Di balik itu kalau sudah baca kata tadi kan cuma ngomong pakai firman Tuhan, sepertinya biasa. Tapi di situ dikatakan adalah mencobai Tuhan. Saudara coba terjun kan dari itu. Tuhan mati nggak kira-kira kalau terjun dari Yerusalem dari Bait Allah itu? Saya yakin enggak. Tuhan Maha Kuasa kok. Tuhan bisa terbang bisa pasti kalau Tuhan mau ya saudara sekalian ya. Tapi kan Tuhan nggak mau karena itu pencobaan. Karena di balik itu kalau bisa mencobai adalah apa? Pakai firman Tuhan. Nah saudara hati-hati, kenapa itulah sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tahu konteksnya. Dan Tuhan tahu, iblis pakai firman Tuhan untuk mencobai. Dan Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan walaupun kamu pakai firman Tuhan, konteksnya yang salah. Nah itu saudara yang kedua, singkatnya saudara ya. Kita lihat lagi, dikatakan yang berikutnya lagi, ayat ke-10. Setelah percobaan yang ketiga, Tuhan mengusir iblis, nyala iblis. Iblis jangan terus didengerin, waktunya diusir ya tangan. Sebab ada tertulis adalah apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga Tuhan katakan apa? Iblis ingin sembah aku kasih sedikit kerajaan dunia. Tuhan katakan jangan. Karena apa? Itu akan menghancurkan. Kamu harus hanya menyembahnya Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Atau dalam bahasa aslinya berarti engkau melayani, engkau berbakti hanya kepada Tuhan. Jangan separoh-separoh, jangan sambilan, jangan kepada iblis lalu kepada Tuhan. Enggak bisa, sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau harus menyembah hanya Tuhan. Jangan tertipu dengan si iblis saudara. Jangan jalan pintas yang janjikan kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Itu hanya tipuan yang sesaat. Engkau harus menyembah sama Tuhan. Nah saudara itu yang Tuhan katakan. Waktu pencobaan datang, lihatnya adalah apa? Sama Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong, lihat sama Tuhan. Saudara hari kalau pencobaan datang, kemana arah pandangan kita? Kita mandang sama Tuhan atau mandang sama iblis atau mandang sama pencobaannya?
Saudara mandang mana yang kita pandang, atau mandang yang lain, atau kita langsung mandang sama Tuhan. Langsung lihat sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah apa tadi? Secara langsung Tuhan memakai firman Tuhan. Sebagai manusia, Tuhan Yesus mengikuti proses belajar manusia. Karena dia manusia, dari Allah jadi manusia, ke tengah manusia, diikut proses manusia, dia belajar Taurat, dia menghafalkan firman Tuhan, dia memahami firman Tuhan dengan tepat, sehingga waktu pencobaan datang, dia tahu jelas firman Tuhan yang tepat untuk menghadapinya. Tuhan tidak sembarangan. Nah saudara, waktu iblis seperti itu, Tuhan tahu apa? Motivasi dan pemikiran di balik pencobaan itu. Waktu iblis mencobai, Tuhan tahu di balik itu adalah apa? Ada tujuan yang lain sih, iblis tujuannya apa? Bahkan dia pakai firman Tuhan untuk mencobai, tapi Tuhan tahu akarnya. Tuhan memakai firman Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan waktu itu tidak pakai firman Tuhan, bisa enggak saudara? Kalau Tuhan sih bisa, Tuhan tinggal usir aja si iblis pergi, saudara selesai. Tapi kita bisa enggak? Enggak bisa, kita butuh Tuhan. Nah maka Tuhan ajarkan cara yang kita menang melalui apa? Firman Tuhan. Nah Bapak sekalian, setiap hari kita menghadapi berbagai pencobaan dalam tingkat kesulitan yang berbeda. Pencobaan kita lain-lain. Ada yang mungkin ringan hari ini, mungkin ada juga sedang menghadapi pencobaan yang sangat berat, bahkan kadang-kadang merasa pencobaan sampai melewati batas kita. Aduh, saya sudah nggak sanggup sampai lewat batas kekuatan saya. Tapi firman Tuhan ingatkan kita adalah apa, saudara sekalian? Pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu aja firman Tuhan yang ngomong, saudara. Waktu kita dicobai, ingat itu nggak akan lewati kekuatan kita. Saudara, hari ini apa yang sedang kita hadapi? Mungkin di antara kita ada yang dalam rumah tangga sedang mengalami pencobaan, beban yang berat, mungkin hubungan suami istri yang sedang tidak harmonis, masa yang berat sampai aduh berat banget gitu kan saudara ya. Sampai kita pikir bagaimana jalan keluarnya, mau tetap ikut firman Tuhan atau ikut cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang studi, yang belajar, jalan pintas bisa enggak saudara? Sekarang banyak ujian, apalagi sekarang ada AI, saudara bikin PR AI yang bikinin bisa, saudara kira-kira gitu kan ya, tinggal diedit lagi dikit jadi kali gitu ya. Guru lebih susah, dosen lebih pusing saudara periksanya, karena ini yang bikin orang anak murid kita atau AI yang bikinin saudara, kira-kira kan. Saudara ulangan, bisa beli soal bisa enggak? Ada yang bisa beli soal ujian, makanya biasa besok ujian, hari ini malamnya itu beredarlah kemana-mana soal ujian, bisa dibeli. Cuma kadang-kadang dapat soal yang salah, saudara tetap udah beli salah, saudara gitu ya. Tapi ada orang seperti itu, lalu ijazah bisa beli enggak? Bisa juga, saudara dulu di Indonesia sudah ada sekolah ngaku di Amerika, pada di Amerika nggak ada gedungnya, saudara nggak ada tempatnya, cuman dari Amerika kesannya, saudara dapat ijazahnya tinggal wisuda, pakai foto atau datang ke sana satu gedung, wah sudah lulus, tapi nggak ada isinya, saudara. Yang bekerja bisa jalan pintas enggak? Kadang-kadang orang yang jalan pintas juga kerja nggak mau bener, gimana caranya? Udah sikut teman aja. Fitnah teman, jelekin teman supaya apa? Saya yang naik pangkat dia keluar. Bisa kan saudara sekalian? Yang sedang kesulitan ekonomi. Tadi untuk sepotong roti. Mungkin kita juga kadang ada di kita sedang hadapi, aduh untuk sepotong roti aja susah sekali secara ekonomi. Apa yang harus lakukan? Mungkin ada juga dalam pergumulan sedang lemah tubuh, sakit. Sakit lama doakan gak sembuh-sembuh. Bagaimana pergumulan kita? Atau yang merasa gagal. Mungkin ada yang sedang kecewa dengan banyak hal, entah keluarga, entah teman, bahkan mungkin gereja atau saudara seiman. Mungkin saudara juga dalam pergumulan yang berat, orang lain susah untuk mengerti. Ada juga mungkin bergumul dengan diri sendiri, kok mudah marah, mudah mengeluh, mudah putus asa. Atau ada orang yang dikejar dengan rasa bersalah karena masa lalu pernah berbuat kesalahan. Sampai hari ini, waduh hidupnya kayaknya apakah Tuhan mengampuni. Akhirnya selalu hidup kita mau melayani, mandek. Kita mau maju selalu mandek, karena apa? Dosa yang kita rasakan, rasa bersalah, saudara. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita menghadapi semua itu? Apa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Secara fisik, uang, relasi, nama besar, ataupun apapun yang kita punya, apa itu yang kita andalkan? Atau kita belajar adalah apa dari Tuhan Yesus? Mandang kepada Tuhan. Dan Tuhan menghadapi dengan firman Tuhan. Apa kita merasa lebih hebat, bisa andalkan kekuatan sendiri? Tuhan sendiri ajarkan kita, pakailah firman Tuhan, baru kamu bisa menang. Lalu kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Enggak kan saudara sekalian? Itu ajarkan kita, jangan andalkan kekuatan sendiri. Saudara, apakah kebetulan kalau pencobaan Tuhan itu dicatat secara mendetail di Alkitab kita, secara rinci? Bukan kebetulan, kan bisa aja pencobaan itu seperti Markus, catatnya pendek saudara ya. Tapi Matius dan Lukas catatnya panjang, supaya apa? Kita bisa belajar, oh iblis pencobaannya tuh tingkat tinggi, kayak orang bilang kayak tingkat dewa istilahnya gitu kan. Pencobaan itu kayaknya halus sekali.
Tapi Tuhan tahu ini pencobaan. Kalau kita mungkin bisa nggak tahu, saudara, kira-kira kan. Alkitab berikan contoh yang sangat detail supaya apa? Untuk menolong kita bagaimana dengan praktisnya kita bisa mengalahkan pencobaan. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan kemudian kita lihat hasilnya. Setelah iblis pergi, ayat 11 apa? Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bukan kebetulan Alkitab mencatat itu juga. Setelah pencobaan selesai adalah apa kita lihat? Tuhan sedang lapar kan? Ya, kemudian kita bisa adalah apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dari ini saya yakin dalam pimpinan ya Roh Kudus dan Allah Bapa yang memimpin semua, saudara bisa melihat dalam penyediaan Tuhan. Pelajaran buat kita adalah apa? Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan lapar, selesai puasa itu, pencobaan pergi, malaikat datang melayani Yesus. Kata melayani itu adalah dalam bahasanya seperti orang melayani meja, berarti sediain makan, harafiah, saudara kira-kira gitu ya. Itu yang Tuhan lakukan, berarti adalah apa? Tuhan tahu yang dia lakukan. Waktu kita menang dalam pencobaan, percayalah dia Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang kita bisa belajar, saudara sekalian. Nah, apa hal yang kita belum belajar hari ini buat sekalian, sama aja kita mau refleksi untuk menuju Jumat Agung. Dalam perenungan minggu-minggu ke depan ini kita terus belajar tentang kedatangan terus untuk kita. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kita boleh belajar adalah apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan mau jalan-jalan, saudara. Dia datang ke dalam dunia apa? Demi kita. Dia mengalami kehidupan di dunia yang dia jalani itu adalah apa? Demi kita juga. Dia mengalami pencobaan. Demi siapa? Demi kita. Dia berikan satu teladan, contoh kehidupan yang kuat, yang menang di dalam Tuhan. Itu yang dia lakukan semua adalah apa? Untuk kita, bukan untuk dirinya. Dia pernah mengatakan, kamu tahu aku adalah guru dan Tuhan. Dia adalah Tuhan, tapi juga dia adalah guru yang mengajar kita bagaimana hidup yang seharusnya. Nah, saudara, apa kita menyadarinya? Betapa Tuhan Yesus mau melakukan itu karena apa, saudara? Karena dia begitu mengasihi kita. Kita pernah sadar, itulah cinta Tuhan sama kita. Maka Bapak sekalian, di bagian akhir penerapan buat kita, sama kita mau belajar dari Ibrani secara singkat nanti kita baca ya saudara sekalian ya. Ibrani pasal 4, 14-16 menjelaskan pada kita apa yang Tuhan lakukan itu. Dan kita punya imam besar agung yang melintasi semua langit. Terus dikatakan adalah imam besar kita, imam besar agung. Imam besar adalah perantara kita dengan Tuhan, itu imam. Jadi kalau kita baca dalam perjanjian lama jelas ya, orang datang sama imam, Pak, tolong Pak saya doakan ini, imam yang mendoakan sama Tuhan. Imam besar agung adalah apa? 1 tahun sekali dia masuk ke ruang kudus, Maha Kudus, dia mendoakan umat Israel. Nah kita dikatakan kita sekarang punya imam besar agung yang apa? Telah melintasi semua langit. Nah bayangan dalam bahasa aslinya, konteks waktu itu semuanya adalah apa? Saudara tahu ada langit tingkat 3, kalau saudara baca di Alkitab kan Paulus pernah ya. Semua langit berarti adalah apa? Dia sampai ke surga yang ya sepenuhnya. Kalau melintasi semua langit yaitu apa? Yesus anak Allah. Kalau sudah menembus semua, dia sudah sampai dia di surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah. Maka dikatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita punya imam besar yang sekarang bersama dengan Allah, di sebelah kanan Allah. Dia sudah di surga dikatakan. Maka mari kita pegang pada pengakuan iman kita. Kokoh pada kepercayaan kita. Lalu kedua adalah apa? Imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar di dunia, waktu orang datang sama Pak Imam besar itu, Pak saya susah sini, ya saya cuma bisa doakan. Pernah ngalami enggak? Belum tentu imam besar ngalami pergumulan yang sama. Tapi yang bagian ini dikatakan, imam besar dikatakan Tuhan sebaliknya. Dikatakan Tuhan sudah sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah dalam bahasa aslinya dikatakan imam besar itu dikatakan yang tidak turut merasakan kelemahan itu, turut merasakan kelemahan dalam bahasa aslinya adalah kelemahan itu adalah segala kelemahan manusia. Segala kesusahan, segala kesakitan, segala penderitaan manusia, dia sudah merasakannya. Dan ia telah dicobai. Dalam bahasa aslinya ada penekanan, dia telah dicobai dalam segala hal itu dengan cara yang sama. Cuma dikatakan dia hanya tidak berbuat dosa. Itu yang Tuhan sudah alami. Jadi kalau dengan bahasa kita adalah apa? Tuhan sudah mengalami, dia bisa merasakan semua kelemahan kita. Kenapa? Dia sudah dengan cara yang sama, dia sudah mengalami, dia mengerti segala kelemahan kita. Apapun kelemahan kita, cuma dikatakan dia tidak berbuat dosa. Maka yang paling penting, saudara lihat ayat ke-16.
Karena dia sangat mengerti, dia imam besar kita, di ayat 16 ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Keberanian di sini adalah dengan penuh keberanian, itu dalam bahasanya adalah kita dengan berani, dengan terbuka. Kalau kita ngaku itu dengan jujur, kira-kira dengan terbuka, jangan jangan sembunyi-sembunyi apa adanya, kira-kira dan terbuka di hadapan Tuhan, penuh keberanian. Jangan takut dikatakan. Penuh keberanian kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri itu satu kata yang sangat luar biasa, karena saudara kalau kita tahu di perjanjian lama, tahta kasih karunia itu adalah di bait suci, itu ada tabut Allah, di atasnya itu ada tahta kasih karunia sebutannya gitu ya di perjanjian lama ya. Orang gak boleh datang ke sana, tapi sekarang di dalam Tuhan Yesus kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, kita menghampiri seperti menghampiri pada Tuhan. Tahta kasih karunia dikatakan, supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, menemukan pertolongan kita pada waktunya. Kalimatnya agak panjang saudara ya, tapi kira-kira gambarnya adalah kita bisa apa? Kita bisa mampir tahta kasih karunia untuk menerima rahmat. Rahmat itu apa Bapak sekalian? Rahmat adalah belas kasihan. Belas kasihan Tuhan yang tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu rahmat atau kemurahan Tuhan. Terjemahnya kira-kira ya, mercy gitu saudara sekaliannya, itu rahmat itu belas kasihan Tuhan. Jadi orang harusnya dihukum, tapi rahmat itu adalah apa? Hukumannya dikurangi, kira-kira gitu. Dihukum tidak setimpal dengan kesalahannya, karena apa? Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dikurangi, didiskon, atau Tuhan tidak menghukum. Itu yang kita baca dalam Alkitab kan, dan tidak setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Lalu dia menemukan kasih karunia. Kasih karunia adalah berbagai pemberian yang kita katakan itu, yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan berikan, itu anugerah, itu kasih karunia saudara. Kita tidak layak karena kita berdosa, tapi Tuhan memberikannya pada kita. Jadi kita bisa menerima apa? Rahmat, itu pengampunan, anugerah Tuhan, dan menemukan kasih karunia, menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan segala hal yang baik dari Tuhan untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara sekalian, untuk penutup, saya mengajak kita hanya melihat kata yang terakhir ini, mendapat pertolongan pada waktunya. Kata pertolongan itu ternyata dalam bahasanya itu kata yang luar biasa saudara. Itu kata pertolongan, itu kan kata benda ya, pertolongan ya. Itu dari kata kerjanya, itu adalah orang yang berlari waktu mendengarkan sebuah teriakan kira-kira. Ada orang teriak, lalu orang lari untuk menolong. Itu bahasa kata kerjanya kira-kira saudara sekali. Jadi pertolongan itu adalah apa? Ada orang teriak, waktu dengar teriakan itu orang lari untuk menolong. Untuk pertolongan saudara ya. Lalu kata bendanya, pertolongan itu adalah istilah yang dipakai, itu muncul dari istilah pelayaran. Saudara tahu pelayaran ya, kapal laut gitu ya. Dan itu muncul di Kisah Rasul saudara kata ini ya. Itu adalah apa? Perahu kapal itu kalau lagi ngalami badai ya dikatakan ya. Perahu itu akan ikat dengan tambang di bagian kapal itu dengan tali gitu, tali atau tambang yang kuat sekali, atau kabel atau rantai. Untuk apa? Mencegah kapal itu pecah atau hancur menghadapi badai. Jadi dia memperkuat struktur kapal supaya nggak belah kena tekanan ombak yang keras sekali kira-kira gitu. Atau dalam bahasa kita kira-kira kata itu adalah apa? Pertolongan itu seperti kapal yang diikat gitu tadi kan. Diikat supaya apa? Waktu ada badai datang dia tidak hancur. Itu harafiahnya kira-kira saudara ya. Menaruh pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya bahasanya dikatakan di saat perlu, di waktu yang tepat. Waktu yang terbaik yang diperlukan itu, waktu yang membutuhkan itu, pertolongan tepat waktunya. Itu yang Alkitab katakan. Maka Bapak sekalian, ini adalah anugerah. Mari kita penuh keberanian memberi tata kasih karunia, supaya kita dapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Dapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini Bapak sekalian, bagaimana keadaan kita? Apakah saudara hari ini juga sedang dalam pencobaan? Pencobaan apa yang saudara sedang hadapi? Ibrani ingatkan kita kembali, itu sudah pernah dicobai, dia sudah menang. Dan dikatakan kita bisa datang kepada dia, untuk apa? Memberi tata kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Kalau Tuhan menolong, badai pencobaan seberat apapun, kira-kira kapal kita hancur enggak? Enggak kan saudara? Itu bagian itu maksudnya di situ. Mungkin badai yang datang itu seperti menghantam kapal kita.
Kapal kita mau hancur, entah kapal kita tuh entah bahtera rumah tangga kita, kehidupan kita, iman kita, apapun yang kita anggap kapal dalam kehidupan kita, yang sedang mengalami badai hari ini. Waktu Tuhan menolong, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan dikatakan seperti satu ikatan yang kuat. Dikatakan sehingga kapalmu itu tidak akan hancur. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara sekalian. Kita mengambil tata kasih karunia-Nya. Dia akan segera berlari, mengikat. Dan kita tahu kalau Tuhan yang mengikatnya, ikatan Tuhan pasti kuat. Kapal itu tidak akan hancur di tengah badai, pencobaan sebesar apapun, se-ekstrim apapun. Kalau kapal dunia diikatnya bisa kurang bagus, bisa hancur juga saudara. Tapi kalau Tuhan yang mengikat, pasti kuat, kokoh saudara sekalian. Nah, itu yang mau diajarkan dari ayat ini. Nah saya rindu buat sekalian, hari ini kita mulai merenungkan kehidupan kita. Badai pencobaan apa yang hari ini berusaha memunculkan kapal saudara. Tapi saudara, ingatlah waktu datang sama Tuhan, kita akan mendapat pertolongan. Tuhan akan datang seperti dia berlari, dia akan mengikat, dia katakan di tengah badai itu, kapalmu tidak hancur. Itu yang Tuhan berikan bersama kita. Hidup yang kita jalani bagaikan satu perjalanan di tengah kapal kayak di tengah dunia. Segala badai mungkin datang. Tapi saudara, apa kita selalu melihat ada Tuhan bersama kita. Nah, melalui pencobanya Tuhan sudah alami. Tuhan katakan, kamu bisa menang. Ingat, arahkan sama Tuhan, ingat firman Tuhan, dan dikatakan datang sama Tuhan, tidak terlambat. Menemukan pengampunan, menemukan kasih karunia, menemukan pertolongan pada waktunya. Karena Tuhan setia dan mengasihi kita. Maka bagi sekalian, biarlah melalui firman Tuhan boleh ingatkan kita kembali. Begitu luar biasanya lah, begitu luar biasa Tuhan mengasihi kita. Mari kita boleh mengenal hidup dekat dengan Tuhan, karena kita tahu Dia datang untuk kita. Dia datang untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau yang mengenal setiap kami secara pribadi. Engkau mengenal setiap pergumulan kami. Bahkan mungkin kami hari ini sedang mengalami badai dalam kehidupan kami. Yang mungkin kami hampir menyerah. Kami merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, terima kasih. Karena dalam badai pencobaan itu, Tuhan tidak mau hidup kami hancur. Tuhan tidak mau iman kami hancur. Tuhan tidak mau hidup kami hancur. Saatnya Tuhan beri pada kami keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Datang dengan jujur, datang kepada Tuhan. Kalau kami ada dosa, kami minta pengampunan daripada Tuhan. Kalau kami ada banyak kekurangan, Tuhan menolong kami dan segala kelemahan kami. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar kami, yang sudah melampaui segala langit, yang menjadi penolong kami. Dan Kau akan datang menghampiri kami, berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami tidak pernah terlambat mengalami akan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Waktu Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Maka beri pada kami keberanian, mempercayai Tuhan sepenuhnya dan seumur hidup kami. Di tengah pencobaan dunia, kami tidak menjadi kalah, kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Tuhan tolong kami semua sesuai dengan kebutuhan kami. Kalau hari ini kami juga hidup dalam keadaan yang baik, biar firman Tuhan bisa pengingat dalam kehidupan kami. Tetap menjaga hidup kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau-lah tempat pertolongan kami, tempat perlindungan kami yang aman. Di tengah badai yang tidak menentu yang mungkin bisa datang kapan saja, kami tetap aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sesuai dengan kebutuhan kami, karena akan doanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang hidup, yang sudah datang untuk kami dan mengasihi kami semua. Amin.